Hai semuanya, selamat datang di Throwback. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Ferdinand Magellan dan ekspedisinya. Ferdinand Magellan adalah seorang penjelajah asal Portugis. Dia lahir di Sabrosa di Portugal Utara pada tanggal 3 Februari tahun 1480. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan menurut kebiasaan setempat, mereka umumnya menjadi ajudan istana. Selama belajar di istana, dia mendapat pendidikan dan belajar dari orang-orang seperti Christopher Columbus. Sayangnya, Raja Portugis saat itu, John II, terbunuh pada tahun 1495 dan digantikan oleh Pangeran Manuel. Namun, Pangeran Manuel yang tidak terlalu berminat dengan penjelajahan laut, menolak permintaan Magellan untuk melaut. Tapi, sewaktu Vasco da Gama kembali dari India membawa muatan rempah-rempah, Manuel mulai tertarik akan penjelajahan laut. Akhirnya, pada tahun 1505, Manuel mengizinkan Magellan berangkat dari Afrika Timur dan India dan ikut dalam armada Portugal dan mulai berkelana hingga Malaka. Dia pernah ikut dalam pertempuran di Maroko pada tahun 1513 dan menjadi cedera yang membuatnya menjadi pincang seumur hidupnya. Namun, kebencian Manuel tetap tidak berkurang terhadap Magellan atas apa yang telah dilakukannya. Pada masa sulit Magellan, dia didatangi oleh teman lama dan juga navigator terkenal bernama John dari Lisboa atau Lisbon. Mereka berencana mencari rute untuk menemukan kepulauan rempah. Magellan yang merasa jengkel terhadap rasa tidak suka Manuel terhadapnya dan merasa sulit untuk mendapatkan bantuan dari Manuel, akhirnya meminta bantuan dari Raja Spanyol yaitu Charles I. Raja Charles berhasil diyakinkan. Ia memberi Magellan 5 kapal tua untuk diperbaiki guna ekspedisi tersebut, mengangkat Magellan menjadi kapten, dan menghitung pembagian laba rempah nanti. Magellan mulai bekerja. Tetapi, karena sabotase Raja Manuel, dibutuhkan lebih dari 1 tahun hingga armada tersebut siap. Pada tanggal 20 September 1519, satu kapal bernama Trinidad yang dikomandoi oleh Magellan memimpin 4 kapal lainnya memulai perjalanan. Pada tanggal 13 Desember, mereka sampai di Brazil dan memasuki Teluk Rio de Janeiro untuk perbaikan dan mengisi perbekalan. Kemudian mereka pergi ke selatan, ke tempat yang mana sekarang adalah Argentina, dan pada tanggal 31 Maret 1520, Magellan memutuskan untuk melewati musim salju di pelabuhan yang mereka namai Pelabuhan San Julian atau Puerto San Julian. Kehadiran kapal asing menarik perhatian penduduk lokal, dan pihak Magellan menyebut tempat itu sebagai daratan Patagonia. Saat mereka melanjutkan perjalanannya, kapal terkecil mereka karam. Namun, untunglah para awaknya berhasil diselamatkan. Sekarang tersisa 4 kapal, hingga mereka memasuki selat yang sekarang dikenal dengan nama Selat Magellan, di mana kapal terbesar mereka berkhianat dengan sengaja menghilang dan kembali ke Spanyol. Ketiga kapal yang masih bertahan melanjutkan perjalanan di antara teluk yang dingin. Berdasarkan catatan mereka, yaitu pada tanggal 28 November 1520, mereka sampai di samudera yang tenang dan mereka memberinya nama Samudra Pasifik. Oh iya, jadi yang memberikan nama Samudra Pasifik itu adalah Magellan ya. Namun, karena anginnya tenang, mereka berjalan cukup lambat. Kan kapal zaman dulu menggunakan layar. Ya, jadi kalau nggak ada angin ya nggak bisa jalan. Hingga akhirnya mereka sampai di Kepulauan Mariana pada tanggal 6 Maret 1521. Magellan kemudian terlibat bentrok dengan penduduk pulau, sehingga mereka hanya mendapat sedikit perbekalan untuk berangkat. Kemudian, pada tanggal 16 Maret 1521, mereka melihat Filipina dan beristirahat di sana. Di sana kemudian mereka menyebarkan ajaran Kristen dan pergi ke Pulau Cebu dan mengajak Raja Cebu, yaitu Raja Humabon,
untuk memeluk Kristen dan menjadi sekutu. Karena telah menjadi sekutu, Raja Humabon dari Cebu mengajak Magellan untuk mengalahkan Lapu-Lapu dari Pulau Mactan. Mereka berusaha menyerang Pulau Mactan dengan sekitar 60 pasukan Magellan melawan 1.500 pasukan Lapu-Lapu. Magellan dan sejumlah bawahannya tewas dalam pertempuran Mactan. Mereka tewas dan ditinggalkan kawannya yang memilih mundur. Beberapa hari kemudian, 27 perwira yang menyaksikan dari kapal mereka dibunuh oleh kepala suku yang sebelumnya bersahabat. Karena mengalami kekalahan, mereka memilih mundur. Karena sekarang jumlah awak pelayaran sedikit dan salah satu kapal bocor. Maka mereka menenggelamkan satu kapal dan kini hanya tersisa 2 kapal. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Kepulauan Rempah dan mengisi muatan dengan rempah, lalu berpisah untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, satu kapal ditangkap oleh Portugal dan dipenjarakan. Kemudian satu kapal lainnya yang dipimpin oleh Juan Sebastian de Elcano luput dari pengejaran. Karena takut akan pengejaran Portugal, dia menghindari hampir semua pelabuhan untuk mengisi perbekalan. Mereka akhirnya sampai di Spanyol pada tanggal 6 September 1522, yaitu hampir 3 tahun sejak keberangkatannya hanya dengan 18 pria selamat yang sakit dan tidak berdaya. Yang jumlah mereka saat keberangkatan adalah 237 orang. Muatan kapal yang berisi rempah seberat 26 ton menutup ongkos ekspedisi. Nama Magellan tidak mendapat tempat yang semestinya waktu itu. Disimpangkan oleh laporan para kapten yang memberontak, orang Spanyol menyebutnya bengis dan tidak becus, dan orang Portugis menganggapnya pengkhianat. Namun, berkat catatan anak buahnya yang loyal yaitu Antonio Pigafetta, salah satu dari 18 orang yang selamat, Magellan mendapat tempat dalam sejarah dunia. Wah, perjalanan Magellan sungguh hebat ya. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka atau dislike jika tidak suka, dan berikan pendapat kalian tentang Magellan di kolom komentar di bawah. Thanks for watching and goodbye.